Yeah, they tried to stop me, but it was too late. Oh, there's no interfering my fate. They was trying to hold me in every way, thinking of taking everything I could take. Make a stand with my head high, my I'm not afraid to love, I'm not afraid to try, I'm not afraid to fly. With my head high, my make a stand with my head high, my I'm not afraid to fly. With my head high, my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ika Luciana. Saya adalah guru kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Ambulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Bidang studi guru kelas madrasah di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, dengan nomor induk mahasiswa 25011112345. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah pada mata pelajaran IPAS dengan materi sumber daya alam. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai pelajaran, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Pelajaran apa sekarang? Pelajaran IPAS. Nah, sebelum kita memulai pelajaran IPAS, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ke depan. Doa siap.
lagi. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Di minggu kemarin sudah belajar tentang keanekaragaman hayati, yang mana keanekaragaman hayati di sini akan disambungkan dengan materi yang sekarang, yaitu tentang sumber daya alam. Mungkin anak-anak sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Hasil dari alam. Ya, betul sekali Pak Deva, hasil dari alam. Ada lagi yang bisa membuatkan satu contoh sumber daya alam. Ya, apa? Air dan tumbuhan. Betul, tepuk tangan ya. Betul. Untuk selanjutnya, agar kita lebih memahami lebih lanjut pelajarannya, ayo kita semangat dulu. Konsentrasi dimulai. Siap. Kelas yang menerima pelajaran? Siap. Kenapa Kiki? Ada lagi yang tidak masuk?
tujuan pembelajaran pada hari ini, apa saja yang diharapkan anak-anak yang harus diserap oleh anak-anak pada pelajaran hari ini. Untuk yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam. Jadi anak-anak akan tahu apa definisi dari sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membedakan sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, siswa mampu menunjukkan sikap cinta dan peduli terhadap lingkungan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas materi yang pertama tadi, yaitu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Silakan Daya dibaca. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti matahari, tumbuhan, angin, batu bara, gas bumi, minyak bumi. Ya, setelah dibaca oleh ketua kelas kita bahwa sumber daya alam itu adalah apa saja yang dihasilkan dari alam itu disebut dengan sumber daya alam. Perhatikan gambar, ini ada gambar apa? Matahari, angin, tumbuhan, batu bara, gas bumi, minyak bumi. Dan minyak bumi ini adalah pengertian dari sumber daya alam beserta contohnya. Nah, sekarang jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan ketersediaannya dan ada yang berdasarkan asalnya. Sekarang coba dibaca, Mbak Deva. Jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam bisa dibedakan menjadi sumber daya alam dapat diperbarui, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya bisa dibedakan menjadi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati. Jadi dibagi menjadi dua ya. Ada yang sesuaikan ketersediaannya dan ada yang berdasarkan asalnya. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih dalam materi tersebut. Di sini berdasarkan ketersediaannya sumber daya alam ada dua. Sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kira-kira apa coba pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Raffi? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa kembali atau dihasilkan ulang dalam waktu relatif singkat jika dikelola dengan baik. Contoh air, tumbuhan, panas bumi, sinar matahari, angin. Ya, jadi kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui, meskipun sumber daya alam itu kita gunakan secara terus-menerus, akan tetap ada. Contohnya apa tadi? Contohnya panas, matahari, kemudian tumbuhan, apalagi? Air dan angin. Berarti contoh-contoh di sini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang ketersediaannya itu banyak. Sumber daya alam berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Kalau sumber daya alam hayati, berarti sumber daya alamnya itu berasal dari benda hidup. Sedangkan kalau non hayati
sebagai energi untuk pembangkit listrik. Yang kedua, bahan dasar pembuatan obat-obatan. Yang ketiga, sumber bahan bakar kendaraan. Yang keempat, tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan. Jadi itu manfaat dari sumber daya alam. Sekarang sebagai siswa, bagaimana cara kita cinta dan peduli terhadap lingkungan? Apa yang harus kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon kembali yang sudah ditebang. Kemudian yang ketiga, melakukan daur ulang. Itu adalah cara bagaimana sikap kita sebagai murid cinta terhadap lingkungan. Bisa ya melakukan hal seperti ini? Bisa. Nah, anak-anak sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa namanya? Ya, dari sana silakan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Tadi sudah dijelaskan bahwa sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya seperti apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Itu adalah contoh makhluk hidup. Karena di sini sumber daya alam, maka manusia tidak termasuk. Cuma ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, saya akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Silakan ini dikerjakan berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
tidak dapat diperbarui. Air, sapi, tanah yang ya, sudah, ini adalah hasil dari kelompok 1. Coba diperhatikan. Di sini yang tidak dapat diperbarui ada air, sapi, tanah. Kira-kira jawaban ini betul atau tidak? Betul. Betul ya. Karena dari ini adalah sumber daya alam yang tetap akan ada. Kemudian yang kedua yang tidak dapat diperbarui ada emas, minyak bumi, dan batu bara. Ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menyangka dari pendapatnya, ada ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dari kelompok saya yang tidak dapat diperbarui dari yang dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui: tanah, minyak bumi, dan sapi. Yang dapat diperbarui: emas, air, dan batu bara. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Biar tidak bosan kelas dan tidak ngantuk, mari kita SBK terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita goyang-goyang dulu ya. Masih ingat goyang-goyang? Yo, siap. 1, 2, 3. Goyang ke kanan. Kurang kompak. Goyang ke kanan. Goyang ke kiri. Oh, kalau salah gimana? Coba lagi ya. Lagi ya. Berarti ibu sama dia. Yuk, goyang ke kanan. Goyang ke kiri. Lompatkan badan. Ya, tepuk tangan. Balik ke tempat duduk ya. Setelah Bu Guru sampaikan beberapa materi tadi, biar kita lebih paham, mari kita bernyanyi lagu Sumber Daya Alam bersama-sama. Mari. Tapi tepuk-tepuk boleh. Tepuk boleh. Sumber daya alam ada 2 jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Jaga salam dan tahan tambang, itulah contoh yang diperbarui. Sumber daya alam ada 2 jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak bersalam dan bahan tambang, itulah contoh yang diperbarui. Melaksanakan LKPD secara kelompok, saya akan memberikan asesmen individu kepada anak-anak. Apakah anak-anak semuanya sudah paham betul atau masih belum? Ya? Ya.
Silakan dikerjakan. Yuk, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Silakan kalau sudah selesai dikumpulkan. Silakan dikumpulkan, medium satu-satu. Ayo. Ayo dikumpulkan. Setelah guru mengoreksi hasil dari anak-anak, ternyata hasilnya di sini bagus semua. Ada yang mendapatkan nilai 100, ada yang 80, dan tidak ada yang nilainya di bawah 60. Beri tepuk tangan untuk kelas 4. Sudah, saya hari ini akan bertanya bagaimana pembelajaran hari ini, senang atau susah atau bagaimana keadaan anak hari ini? Bagus ya, ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, sumber daya alam berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Terus bagaimana solusi kita atau cara kita melestarikan sumber daya alam? Bagaimana melakukan apa? Reboisasi, menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan Menggunakan sumber daya alam terbarukan. ya, dan menggunakan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya. Apa namanya? Ya, Mbak Risma, silakan pertanyaannya. Dengan sumber daya alam hayati, tadi sudah dijelaskan bahwa sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu contohnya seperti apa?
habis. Maka sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu agar materi yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah. Silakan wakil kelas untuk memimpin doa. Berdoa, siap berdoa.